Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair ibtiqa wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manna wa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'aluti wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa shifaa'an min kulli da'in wa badanan sahihan wa umran tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam Rabu ini kita bisa hadir di Balai RT 08 dalam rangka pengajian rutin. Hanya saja pada malam ini sebagaimana request dari jamaah, terutama dari Bapak Ustadz Dimas Kun, agar kiranya saya membahas tentang masalah Isra wal Mi'raj. Dan insya Allah kitab yang saya bacakan ini adalah kitab yang berjudul An-Nurul Wahaj fi Qissatil Isra wal Mi'raj. Cahaya yang terpancar. An-Nurul Wahaj, cahaya yang terpancar fi Qissatil Isra wal Mi'raj, di dalam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, karangan Syekh Abu Bakar bin Syekh Muhammad bin Umar Al-Mula Al-Hanafi Al-Ahsa'i. Insyaallah kita akan membaca kitab ini ya sedapatnya saja ya. Kalau sampai selesai mungkin enggak, ini agak sedikit, paling jam 1-an lah. Kalau yang biasa dibaca itu dardir, itu sampai pagi. Ini mah enggak ya, ini agak tipis, paling banter sampai jam 1. Tapi enggak, insyaallah ya, kita sedapatnya aja Bu ya. Ya, paling setengah 10 selesai sedapatnya ya. Yang penting kita mendapat pelajaran dan hikmah dan sedikit tahu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Nah, kalau pengen ikut secara total silahkan besok malam Kamis ikut ya, di tempat saya khusus jamaah laki-laki ya. Nanti di sana saya bacakan secara tuntas dari awal sampai akhir dengan kitab yang sama, kitab An-Nurul Wahaj, tapi dengan metode ala santri, ala pesantren di Jawa ya. Artinya dibaca dulu dengan makna Jawanya, kemudian baru diterangkan. Nah, bagi yang mau ikut besok silahkan ya, waktunya pada Isya jam 8 di tempat saya di majelis. Insyaallah paling banter selesai jam 1:30 atau jam 1 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Isra dan Mi'raj ini dua istilah, dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Isra adalah diambil dari suku kata asro, dan asro itu asal kalimatnya adalah saro, yang artinya berjalan di waktu malam. Kalau saro berjalan di waktu siang.
Ini saro, ya, beda dengan saro. Kalau saro, roknya panjang. Kalau saro, sinnya yang panjang. Jika roknya dibaca panjang, saro artinya berjalan di waktu malam. Kalau saro, berjalan di waktu siang. Nah, ketika ditambah hamzah, maka menjadi asro. Itu maknanya bukan berjalan, tapi dijalankan, diberangkatkan di waktu malam. Nah, dari asro kemudian dirubah menjadi isro. Kalau santri pasti mengenal istilah tasrif, ya. Asro, yusri, isro'an. Dari asro berubah menjadi isro, yang artinya diberjalankan, diberangkatkan di waktu malam. Nah, cuman tidak sembarang diberangkatkan di waktu malam. Diberangkatkan di waktu malam dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Titik A adalah Mekah, Masjidil Haram, dan titik B adalah Palestina, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Tapi tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Nabi diberhentikan oleh malaikat Jibril di beberapa tempat, ya. Jadi ketika Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu enggak langsung. Beliau mampir dulu di beberapa tempat. Dan nanti kita akan bahas di sini insyaallah. Kita jelaskan maknanya dulu, ya. Sedangkan kalau Mi'raj itu diambil dari suku kata aroja, ya, urujan, yang artinya adalah as-su'udu ilal a'la, naik ke atas. Mi'raj berarti Nabi dinaikkan oleh Allah ke atas, yaitu ke langit. Dari mulai langit pertama terus sampai langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy, sampai ke Rob, dan ke tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Mi'raj, ya. Jadi secara bahasa Mi'raj artinya naik, ya. Kalau Isra dijalankan di waktu malam. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktunya, paling 1 jam dari sekarang insyaallah. Karena besok bukan hari libur, ya. Belum, ya. Kalau saya mah tiap hari insyaallah. Ya, siapa bilang libur? Ngajar ngaji libur. Artinya tidak terikat oleh orang lain, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci zat, alladzi asra, yang telah memberangkatkan di waktu malam, bi'abdihi, akan hambanya, lailan aikit atan minal laili, di waktu sebagian malam. Artinya tidak dari mulai maghrib sampai subuh, hanya sebagian malam. Dan sebagian itu bukan setengah, hanya sepenggal malam. Sehingga sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa perjalanan Nabi dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit, turun lagi ke bumi, turun lagi ke Mekah, itu hanya ditempuh dalam kurun waktu 2 jam. 2 jam. Ada sebagian ulama yang berpendapat kurang daripada 2 jam. Ada yang berpendapat sangat sebentar sekali, yaitu pada saat seperti seorang duduk, kemudian dia bangun, maka tempat yang bekas diduduki itu akan terasa apa? Hangat. Nah, hangat itu menempel kira-kira berapa lama? 1 menit sampai hilang, ya. Nah, Nabi itu dari mulai berangkat Masjidil Haram sampai ke langit, berangkat kemudian pulang sampai ke Masjidil Haram lagi, itu seperti orang yang duduk kemudian dia bangun, ia kembali ke tempat semula, tempat yang dia duduki masih hangat. Sangat sebentar sekali. Nah, ini kan tidak bisa dicerna dengan akal, nggak bisa.
Maka dari awal bahasa diberangkatkan, bukan berangkat, bukan berjalan. Kalau berjalan sendiri maka kapan nyampe? Secara normal perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa atau Palestina itu jika menunggangi unta 1 bulan perjalanan. 1 bulan, belum naik ke langit. Ya. Tapi kita wajib percaya, kalau tidak percaya murtad, nauzubillah min dalik. Wajib kita percaya. Yang namanya percaya berkaitan dengan masalah keimanan. Ilustrasi singkatnya, simpelnya seperti ini saja. Ada seekor semut, ya, semut pohon rambutan misalnya. Ini semut nempel di buah rambutannya dipetik, ya, kemudian dimuatkan ke mobil, dibawa ke Jakarta. Buah rambutan di Jakarta diturunkan, ini semut ikut naik di pundak supir. Balik lagi ke pohon rambutan yang semula, taruhlah di Pandeglang. Berangkat pagi, siang udah nyampe. Ini semut yang ikut ke Jakarta pulang lagi ke Pandeglang, ngomong sama semut yang lain, misalnya gitu. Tadi pagi saya ke Jakarta, sekarang sudah di sini lagi. Ini kalau semut-semut yang lain mainnya akal, wah mustahil. Semut tuh, masa berangkat pagi ke Jakarta udah nyampe di pohon rambutan lagi? Ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika semut-semut yang lain tidak main akal, dia mainnya kepercayaan, keimanan, oh, itu bisa saya terima. Kenapa? Wong dia nggak jalan kok, dijalankan, diberangkatkan naik mobil. Ya, kalau dia jalan sendiri nggak bakal nyampe. Begitu pula sama, Nabi itu nggak jalan sendiri, dijalankan, diberangkatkan, menunggangi kendaraan yang paling luar biasa, yaitu buruk. Dan buruk itu hanya kendaraan dipakai lintas negara saja, artinya dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Haram. Nah, adapun yang dipakai oleh Nabi naik ke langit itu bukan buruk mah diikat di Masjidil Aqsa. Nabi naik ke langit menggunakan apa? Menggunakan mi'raj. Mi'raj itu artinya apa? Tangga. Ada berapa jumlah tangganya? 10. Karena 10 tempat yang didatangi oleh Nabi, ya, yang posisinya ada di langit pertama sampai ke langit ke-7 sampai ke atas. Nah, dari setiap tempat itu ada tangganya. Ketika Nabi ingin naik ke langit pertama, tangga di langit pertama turun. Nabi naik, ini tangga naik ke atas sampai di langit pertama. Jarak dari bumi ke langit pertama itu perjalanan 500 tahun kalau normal. Nah, ini kan naiknya naik mi'rajnya, naik tangga, ya, itu bukan 500 tahun lagi oleh Nabi, hanya sekejap mata sampai ke sana. Ya, seperti itu.